Silakan dibuka. Halaman berapa nih? Kifati. Halaman 4 ya. Halaman 4 Duk, Cung, dibuka kitabnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Sampai mana ismi? Halaman 4 nomor berapa? Pertama, kedua? Hah? 3. Nomor 3. Tiga sudah kan, Dok? 3 lagi. 4 kan? 3 di situ. Hah? Mel? 3 apa 4? 3 sampai Aqsamul Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid darin amin ya rabbal alamin. Aqsamul Ma. Sudah? Itu sudah. Gimana? Ada yang sudah, yang belum, gimana ini? Putra sampai mana, Edi? Udah keempat, ayo sepakat 4. Lihat 4. Kalau 4 sudah, kelima. Ya 4 ya. Fil wudu. Ini sudah kayaknya kan? Fil wudu berarti sampai ke ngulang nggak apa-apa, keempat, 4 paling atas. Ustaz kali baca Ustaz. Fil wudu'i wal ghusli wala fi izalatin najas. Fil wudu'i wal ghusli wala fi izalatin najasah. Wa huwa naw'an. Al-awwal al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadath. أي في الوضوء أو الغسل أو في إزالة النجاسة. الباء والثاني الماء الذي تغير بمخالط طاهر كماء القهوة أو الشاي. Baik, Fajar, terjemahkan Fajar. Nah, Fajar. Khairul, Fakhrul, Rul, terjemahkan dulu. Udah ada sakalnya paling gampang. Kalau membaca tafsir Jalalain ya. Belum ada kitab ya, nanti ngambil di rumah Fakhrul sama Fajar. Kasih hadiah tafsir Jalalain. Jangan bilang hadiah kan ke yang lain aja, Abi. Ayo fil wudu'i. Iya. Wa diterjemahkan dong. Wa dan ya. Al-ghusli. Al-ghusli mandi. Wa dan la tidak di pada izalati menghilangkan najasati najis. Wa dan buah yaitu naw'ani, 2 bagian. 2 apa? 2 bagian. 2 macan. Iya, macan apa harimau? Wah, dengan macan. Macam. Now. Ayo lanjut. Al-ma'u air, al-musta'mal Apa mustamal itu? Iya, makanya lihat nanti kalau Fakhrul nyari calon pendamping hidup jangan yang mustamal. Iya. Apa mustamal, makanya paling tepat ya nyari anak-anak santri. Insya Allah anak santri nggak pernah kok pacaran,
nggak pernah kok lihat santri itu keluar, ya, keluar kemana-mana karena 24 jam di pesantren. Keluar kemana, HP juga nggak bawa, walaupun hari Ahad sampai ada yang bawa 3 HP. Ya, tapi alhamdulillah ini aman. Makanya dulu Pak Kiai juga gitu, kalau mau nyari pendamping hidup ya santri itu, insya Allah aman. Karena apa? Masih segelan, ya, terbungkus semuanya rapi, anggun, ya. Jadi belum, insya Allah kena tangan-tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Coba kalau di luar sana, kadang-kadang ya Allah gandengan malam minggu di alun-alun berduaan, tiba-tiba putus, gitu kan? Setelah putus pacaran lagi dengan yang lain. Nah, ternyata apa? Kita ternyata kenal misalnya dengan Jabal, padahal udah menjadi sisa. Ini pernah sama Doni, pernah sama Zainuddin, pernah sama siapa namanya Reza gitu kan. Akhirnya siapa? Jabal dapat mustakmalnya namanya. Nah gitu. Maka insya Allah aman di pesantren, insya Allah bukan mustakmal, tapi di sini tahiru mutahharoh, suci dan bisa untuk bersuci. Artinya insya Allah ya kesuciannya terjaga. Jadi jangan sampai ya mengecewakan nanti kepada suami kita. Artinya apa? Pas begitu kita saat berumah tangga ternyata kita punya kenangan, punya sesuatu yang tidak baik, itu akan menjadi apa? Kalau Abi nunjuk begini apa? Menjadi apa? Hati, menjadi hati. Menjadi sesuatu yang akan bisa membuat keruh, ya, tidak bisa ada ketenangan dalam hati, dalam batin, karena merasa bersalah. Ya, makanya usahakan, upayakan nggak boleh menyentuh siapapun kecuali suamiku, ya kan? Sebelum nikah nggak boleh sentuhan dengan siapapun kecuali sentuhan dengan autan apa. Ya, itu insya Allah itu akan pede nanti. Ya, saking pede, saking nggak beraninya begitu mau nikah sampai mau diajak salaman kepada suaminya, padahal sudah sah, sudah akad itu. Begitu salaman sampai begini, nggak jadi, lama banget begitu. Itu proses nikah. Karena apa? Tahu bahwa dia tidak. Nah, kalau orang yang biasa sudah pacaran, sudah dibawa ke sana kemari, sudah dibonceng ke sana kemari, ya Allah ya Rabbana, begitu di pelaminan ya sudah canda tawa. Karena apa? Itu hal yang sudah biasa. Untuk itu anak-anakku ya, jangan pernah kecewakan ya pendamping hidup kita dengan cara apa? Tidak mengotori tangan kita, tidak mengotori badan kita, tidak boleh ya. Ketemu suci, bersih akan lahir generasi yang solehah. Tori ya suami istrinya, iya begitu, nanti menampilkan atau melahirkan satu anak yang mungkin juga tidak jauh pada apa yang oleh gender mustakmal. Ari al-ma'u al-mustakmal apa? Menghilangkan, mengangkat apa dari umat terleknya saja, tapi disesuaikan dengan artinya
kalimat-kalimat saja. Bukan ini mengangkat. Di sini terjemahkan apa? Di menghilangkan. Bacanya jangan ya. Kalau teruskan awil husli kan perkata jangan awi. Bacanya aw atau mandi bisa membersihkan menghilangkan an-najah. Fajar ka seperti apa? Syai teh. 3. Armin mana Armin? Main Armin. Nur, lanjut Nur. 3 Nur. Ar-Rabi yang ke apa? Yang ketiga. As-Salis yang ketiga. Hirun Tohirun. Makro itu apa? Makro dok? Makro kalau dikerjakan kalau ditinggalkan pahala. Dikerjakan tidak berpahala, tinggalkan dapat pahala. Contohnya apa makruh? Kalau dikerjakan nggak dapat pahala, tinggalkan kan wajib, mubah. Itu apa kemarinnya? Kalau wajib apa? Wajib yaitu suatu perkara yang apa kerjakan kemudian yang ini siapa sampainya Evi? Kemarin siapa namanya? Aisyah. Hansa. Ayat sah itu wajib, mubah, makruh, sunnah yang kedua. Perbuatan jika pahala bila ditinggal orang itu opo-opo isik nggak dapat apa orang yang pelaminan di pelamin ya. Nikah apa hukumnya? Wajib, haram, mubah, apa makruh? Nggak bisa. Nikah itu kan 5 ya. Juga hukumnya bisa haram. Kalau nikahi Evi, pokoknya setelah nikah ya haram. Ya karena apa? Ada orang memang, jadi dia sudah
makar, ya, punya rencana yang buruk itu, niat seperti itu hukum. Ya. Nikah kan kita sering dengar kan, an nikah sunnati, an sunnati fal. Nikah adalah sunnahku kata Rasulullah. Apa tidak menyukai sunnahku maka bukan dari aku. Itu sunnah, tapi ini tergantung. Ada luar biasa kita kenal dengan setumpuk karya-karya sampai seumur hidupnya beliau tidak menikah. Yang enggak nikah karya-karya saking sibuknya gitu kan, kitab-kitab gitu kan, itu enggak jadi masalah karena memang dengan alasan kalau nikah duluan takutnya enggak. Nah, tapi anak-anak di sini kalau ngafal terus gitu kan, enggak pulang-pulang, enggak nikah, gara-gara boleh enggak? Udah kepala jadi di sini nggak usah pulang, gitu kan? Boleh nggak kira hukumnya apa? Hukumnya jadi haram, sunnah, wajib, makruh, apa mubah? Hafal sehingga nggak sempat untuk. Padahal menghafal itu ada waktu yang memang diperlukan atau waktu itu bisa menyelesaikan hafalan itu. Nikah padahal sudah selesai menghafal. Nah, itu bisa jadi haram karena apa? Laki-laki semua jahat semuanya. Sakit hati aku gitu kan. Si siapa Jabal putus dengan siapa Taki putus juga. Akhirnya dia trauma, kemudian mengurung diri nggak mau nikah. Bisa jadi haram seperti itu. Nggak apa-apa, putus cinta itu biasa ya, nggak masalah. Tapi kalau sudah kemudian mengharamkan nikah seperti satu ajaran ya yang kita tahu para pendeta itu kan mengharamkan apa enggak memubazirkan perangkat yang Allah berikan. Coba. Padahal kita fitrah sebagai umat manusia, Allah berikan keinginan biologis itu harus disalurkan. Kalau enggak maka akan menyalahi fitrah sebagai manusia. Pasti orangnya akan sehingga akan meraih ketenangan. Karena salah satu untuk meraih ketenangan, kebahagiaan adalah lewat pernikahan. Janji Allah apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 41, wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwaja apa? Litas kunu ilaiha. Ini janji Allah dan bagian daripada ayat-ayatku kata Allah, yaitu aku pasangkan semua ada Allah. Ya kan? Untuk apa tujuannya? Ditaskun. Nah, tapi kita tahu bahwa hukumnya sunnah Ustaz. Tergantung. Ada juga yang wajib. Wajib bagi siapa? Contoh begini dok. Ada seorang pemuda malam itu ke diskotik, terus mabuk-mabukan. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah pemuda itu. Siapa namanya itu pemuda itu? Ingat Ustaz apa? Siapa pemuda itu? Yang suka huru-hara, wah, orangnya duit banyak, semua fasilitas sarana ada untuk melakukan itu. Akhirnya apa? Aku nggak mau nikah Rasulullah katanya. Pokoknya aku ingin senang-senang seperti ini saja. Gitu. Maka dipanggil oleh Rasulullah, ya, diberikan satu nasihat. Bahwa apakah engkau rela gitu kan, karena dia merasanya dengan melakukan tanpa nikah dia pun bisa berhubungan dengan siapa saja dengan membayar uang ya. Akhirnya pernikahan itu akan membuat ketenangan dalam hidup. Pernikahan nanti akan menjadikan kematian kita ada generasi penerus.
Kemudian ada lagi orang yang tanya lagi begini, ya Rasulullah, aku tidak mau nikah, ya kan? Pokoknya aku melakukan seperti ini. Bahkan dia juga melakukanlah berzina dengan ini, berzina dengan itu. Tapi kemudian Rasulullah panggil dia, bagaimana seandainya engkau punya adik atau engkau punya ibu, lalu adik atau ibumu dizinai seperti itu, apa engkau rela kalau engkau berbuat zina seperti itu? Akhirnya dapat hidayah dengan hujjah yang disampaikan Rasulullah kepada pemuda itu. Nah, itu diantaranya. Maka pemuda itu dipanggil, yang tadi kan terus dengan hura-huranya. Nah, hukumnya wajib, kenapa? Dia umurnya sudah cukup, secara materi sudah mapan. Maka kalau tidak segera nikah, maka akan menjadi maudorot bagi hidupnya. Seperti itu. Maka wajib harus nikah. Kalau nggak nikah, maka akan membahayakan bagi diri. Kemudian ada yang mubah. Contoh, di antara anak-anakku punya seorang ayah misalnya, kemudian istrinya meninggal. Ya, ada kan begitu? Kakek-kakek umur 60 tahun istrinya meninggal. Kemudian kakeknya pengen nikah lagi. Jabal kalah Jabal. Kakek-kakek aja berani nikah lagi. Nah, ini sebagai anaknya karena kakek ini sendirian dan seterusnya. Itu bisa dihukum mengubah. Silakan mau nikah silakan, mau enggak nikah juga enggak apa-apa. Kan gitu, hanya untuk teman hidup gitu kan. Itu. Baik, ya kita lanjut. Lanjut, siapa tadi yang baca? Zainuri. Makruhun. Yang dimakruhkan si maf'ul. Apa yang dimakruhkan? Isti'maluhu, menggunakannya, wa dan wa, ya, al-ma'u, ya, al-musyam, yang dipanaskan. Al-musyammas itu yang kalau kena sinar matahari dengan sendirinya enggak. Kita wudu ya di tengah sawah, itu sudah kena sinar matahari dengan sendirinya. Al-musyammas itu air sengaja dipanaskan karena enggak punya mesin pemanas. Wah, enak, saya pingin mandilah dengan air yang panas, tapi enggak punya mesinnya, akhirnya dibawa ke atas atap rumahnya. Itu sengaja, musyammas namanya. Jadi itu makruh untuk digunakan wudu. Kenapa? Secara medis ternyata air seperti ini akan bisa menjadikan penyakit kulit. Ya, air yang dipanaskan kena sinar matahari kemudian dibuat mandi, dibuat wudu. Makanya di sini apa artinya? Makruhun isti'maluhu. Makruh untuk, walaupun tidak sampai haram tapi makruh. Ya. Kecuali memang air kali yang sunnah karena matahari, mau nggak mau memang di tempatnya di situ, matahari juga lewat setiap hari lewat di situ, masa ngumpetin gitu kan? Ditutupin dulu deh biar nggak kena matahari, baru untuk mandi, nggak bisa. Itu. Yang terakhir warrabi, dibaca Meli. Iya, lanjut. Apa halat? Bercam? Iya, fihi. Am atau la, tidak apa maksudnya? Tidak berubah. Yang kedua, baik.
Jadi yang keempat, yang pertama kedua sudah paham ya, yaitu pertama al-ma'ul mustamal fi rafil hadis, yaitu biasa air yang digunakan untuk menghilangkan najis yang sudah tahu kesuciannya, kebersihannya. Kemudian yang kedua tadi juga alladzi taghayyara bi khalatin katahirin ma'il qahwa. Yang ketiga sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu air, karena macam-macam air tadi, yaitu air mutanajisun fala yajuzu isti'malu fil wudu, yaitu air yang kena najis maka tidak boleh digunakan di dalam wudu atau yang lainnya. Au ghairi, untuk apa? Misalnya mandi juga nggak boleh, nyuci baju juga nggak boleh, namanya juga air najis. Wa huwa nau'ani. Nah, airnya najis ini ternyata ada dua macam. Yang pertama, al-ma'ul qalil alladhi halat fihi najasah, yaitu air yang sedikit yang tercampur dengan najis. Nah, air sedikitnya itu ukurannya seperti apa? Seberapa? Nah, di dalam halaman 4 ini ada ya patokan air sedikit dan air banyak. Ada kan? Itu gambaran kula. Berapa itu dijelaskan di sini? Wal qalil ma kana duna kullataini wal kathir ma balagha kullataini au aktsar. Wal kullatani ibaratu an miqdaril ma alladhi tasa'uhul albirkah. Tuluha dhira'un wa rub'un wa arduha wa umquha kadzalik. Ya, yaitu panjangnya, lihat di sini. Berapa dhira'? Tuluha panjangnya 1 dhira' itu berapa? 1 dhira' itu 60 cm atau setengah meter. Ya, wa rub'un ya ke atas 60 cm, ke samping 60 cm, bentuk kotak begini, ke atas, ke bawah, sama ini, lihat gambarnya. Itu adalah 2 kulah. Bukan kolah yang kita gambarkan gede banget itu kayak kolah-kolah di masjid, itu bukan. Ini ukurannya cukup 60 cm, 60 cm, 60 cm. Kok kurang dari itu kena najis, baik berubah atau tidak, maka najasah fala yajuzu isti'mal. Contoh misalnya 2 kolah itu kemudian ada kucing masuk, kemudian dia di situ, tapi kita nggak tahu nya, ya kan? Atau pipis di situ, kita nggak tahu pipisnya. Kok warnanya kok begini ya, berubah warnanya, maka sudah kita nggak boleh untuk menggunakan wudhu, baik berubah ataupun tidak berubah. Atau kita tahu tadi ada kucing, gitu kan, pipis di situ, walaupun nggak berubah, masih bening kok, nggak apa-apa mbak, buat wudhu saja, kumur-kumur, ternyata rasanya beda. Itu. Nah, ini artinya apa? Ia tahu goyar sawaun kana mutaghayiran amla. Paham, Dok? Baik itu warnanya berubah atau tidak, tetap najis karena kurang 2 dari kullah. Ya. Wal qalilu makuna dulal. Adapun air yang sedikit itu makana duna kullataini. Kurang 2 kullah. Nah, bagaimana kalau air yang mengalir? Air yang mengalir dikali-kali itu walaupun toh kena ada beberapa kotoran, ya. Lalu kita buat wudu, buat mandi, nggak masalah. Malah kalau di Jawa itu subhanallah ada tempat yang begitu panjang, ya, hammam yang begitu panjang, apa namanya itu, MCK ya. Begitu kita lagi nyuci, ya, tiba-tiba dari atas sana udah, ya, berlambil-lambil, lenggot-lenggot gitu, lewat itu. Ternyata subhanallah di sana ternyata ada orang yang buang air, gitu kan. Nah, gimana itu? Selama kita nggak ngambil itunya, nggak keserok kemudian ke baju kita, nggak masalah, kan lewat ngalir itu, kan air yang dimana di situ bisa untuk mensuci dan mensucikan, walaupun toh najisnya banyak seperti air laut, gitu kan, walaupun di situ ada bangkai, segala macam bangkai, gitu kan, tetap bisa untuk bersuci asal tidak di tepat dekat dengan bangkai itu. Paham, Dok? Ya. Kalau tidak mengalir, apalagi kurang 2 kolah, maka nggak boleh digunakan. Ya. Nah, ini ada gambarnya ini.
Lihat semuanya itu untuk kita ketahui. Maka ketika saat listrik mati, kemudian bagaimana cara menggunakan air yang 2 kulah itu, Abi? Nah ini kadang-kadang jadi masalah. Gimana caranya? Gampang, ya. Masukin, ambil air gayung, kemudian masukin di semprotan ini. Nah, Ismi yang wudu disemprotin sama ya temannya. Gayung, ambil gayung, kemudian tuangkan kemana? Ke yang wudhu tadi. 1 gayung insya Allah cukup. Mau di sini aja cukup kok air aqua gini. Pernah kan Nabi praktekkan? Cukup nggak untuk wudhu? Sangat cukup, bahkan bisa sisa. Yang penting tahu caranya. Nah itu nggak boleh begitu air tinggal seember masukin semua. Nah air yang bekas dari wudhu itu namanya mustakmal, jatuh lagi ke ember itu. Maka segera angkat, kemudian ambil gayung atau ambil apa namanya, ceret, ya. Kemudian dikasih tali, nah kita wudhu di bawah ceret itu, mengalir jadinya kan. Kalau kemudian kita ambil lagi, jatuh ke tempat ember itu lagi, mustakmal, nggak bisa untuk wudhu lagi. Paham? Walaupun suci, tapi nggak bisa untuk digunakan untuk wudhu lagi. Paham dong? Nah, kalau air keran, air apa nggak jadi masalah, ya. Insyaallah. Paham ya? Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sore ada apa Ustaz? Cerdas cermat bahasa Arab. Yang putri gimana? Sudah siap belum? Belum. Yang putri ini putra wajib berpakaian berbusana abiyat, pakai putih semuanya. Ya, syukur pakai jas itu nilainya tambah. Ya, pakai jas alma maternya dipakai karena nanti akan live atau streaming supaya kita Ustadz bisa melihat hasilnya. Anak-anak selama ini dibimbing, dididik ya dengan adanya ujian atau cerdas cermat itu, insya Allah ya kita akan semakin semangat dalam belajar. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita dalam rangka untuk berpacu dalam kebaikan. Boleh kita tunjukkan, ya kita syiarkan, ya supaya kita juga semangat untuk belajar. Putri siap-siap aja nanti setiap berapa kali Ustadz, berapa bulan sekali ujian anak-anak? Sebulan deh ya. Bulan nanti ada ujian lisan dan ujian tulis. Insya Allah nanti hasilnya bisa ketahui. Nanti apakah ada yang naik kelas atau mungkin turun kelas, ya. Jadi nanti ketahuan lewat ujian itu. Ya, nanti yang nggak naik kelas jangan nangis. Ya, nanti akan dipisahkan, akan diseleksi gitu kan, kelasnya siapa, kelas berapa gitu kan. Nurul kemana nggak pernah kelihatan 3 hari 4 hari ini. Subhanallah. Ya nanti ditengok ya, dianterin apa sakitnya apa gitu. Kalau ada